Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hairunisa dari kelas 12 IPA 3. Sekarang saya mau menjelaskan apa itu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya saja. Pada dasarnya, hampir semua prosa atau novel dapat memuat nilai sejarah jika gaya penulisan yang digunakan adalah gaya realis. Namun, kandungan sejarahnya tidak akan sekuat teks cerita sejarah. Untuk menghilangkan kekaburan yang rentan terjadi, kita juga harus memahami apa itu teks sejarah. Teks sejarah. Apa itu teks sejarah? Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau berlangsungnya di masa lalu. Bedanya sangat jelas bahwa teks sejarah bukan cerita imajinatif, namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan prosa non-fiksi atau tetap dikisahkan melalui gaya penulisan sastra. Tentunya, khusus untuk teks yang satu ini, kita harus benar-benar mengetahui apa yang dimaksud dengan teks sejarah terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasannya. Secara etimologis, sejarah berasal dari kata syajaratun dalam bahasa Arab yang berarti pohon kayu. Makna pohon yang dimaksud adalah mengacu pada menggambarkan pohon tumbuh dari tanah ke atas, bercabang menumbuhkan daun, hingga bunga, dan bahkan buahnya. Kata sejarah tersimpan makna pertumbuhan atau kejadian. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history. History berasal dari bahasa Yunani, yakni historia, yang berarti apa yang diketahui adalah karena penyelidikan, sehingga dapat diartikan bahwa sejarah adalah pengetahuan yang berhubungan dengan bermacam-macam peristiwa yang terjadi di masyarakat melalui proses penyelidikan. Melalui asal-muasal dari arti kata di atas, kita dapat mengetahui bahwa sejarah menyangkut suatu rentetan proses terjadinya suatu pengetahuan melalui penyelidikan atau penelitian, sehingga sejarah adalah rekam jejak peristiwa yang diambil berdasarkan fakta yang pernah terjadi. Sementara itu, apa itu novel sejarah? Novel sejarah berarti tulisan imajinasi atau prosa fiksi yang bertokoh atau berlatar peristiwa sejarah yang ditulis menggunakan gaya novel yang dibahas secara panjang lebar dan mendetail. Meskipun tidak benar-benar merekam kejadian peristiwa atau tokoh nyata, namun dasar sejarahnya ada. Perbedaannya dengan teks cerita sejarah adalah teks adalah istilah umum, bisa jadi mengacu pada cerpen, novelet, atau justru skenario drama. Perlu diulangi kembali bahwa meskipun kisah dalam novel sejarah adalah cerita imajinasi, latarnya kaya akan sejarah nyata yang pernah terjadi. Misalnya bagaimana Pramudia Anantatur menuliskan novel sejarah Bumi Manusia, apa saja latar sejarah yang termuat dalam novel tersebut. Contohnya, dulu Indonesia adalah Hindia Belanda dan pemerintahan tersebut benar-benar pernah ada di masa lalu. Dalam novel tersebut juga termuat kisah kekejamannya kolonialisme Belanda. Diceritakan pula mengenai pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan pengadilan terhadap pribumi, niat adat istilah Indonesia, dan sebagainya. Mungkin meskipun bukan rekaman fakta, namun berbagai kisah tersebut dapat ditelusuri kebenarannya melalui sejarah. Dapat disimpulkan bahwa novel sejarah adalah novel yang di dalamnya terdapat penjelasan dan cerita mengenai fakta kejadian masa lalu yang latar belakang terjadi memiliki nilai kesejarahan, tetapi disajikan berdasarkan imajinasi penulisannya. Perbedaan teks sejarah dan novel sejarah. Teks sejarah adalah fakta, sementara teks sejarah dan novel sejarah adalah imajinasi atas fakta. Sementara itu, berikut adalah analisis bandingan perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi, sedangkan novel sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Teks sejarah, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya sesuai dengan realita, tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan. Sedangkan novel sejarah, novelis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya, mengenai apa, kapan, siapa, dan dimananya, namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Teks sejarah,
Hubungan antar fakta satu dengan fakta yang lainnya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologinya. Sedangkan novel sejarah, imajinasi dan kemampuan menciptakan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Teks sejarah, sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sedangkan novel sejarah tidak terkait pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Teks sejarah, sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Pelaku-pelaku, hubungan antar pelaku, kondisi, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan novel sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Dan novel sejarah dikategorikan sebagai novel rekon atau novel ulang. Novel rekon terdiri atas 3 jenis, yakni rekon pribadi, yaitu yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. 2. Rekon faktual, berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian, dan sebagainya. 3. Rekon imajinatif, memuat kisah faktual namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Tentunya novel sejarah termasuk pada rekon imajinatif, di mana sejarah hanya menjadi dasar untuk berbagai unsur pembangun novelnya saja. Maka dari itu, selain menikmati ceritanya, sangat penting bagi kita untuk mampu mendapat informasi apa saja yang benar-benar faktual dan mana yang imajinatif dari novel tersebut. Novel sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit atau langsung, dan implisit secara tidak langsung. Sebagian besar nilai yang dihasilkan masih sesuai dengan kehidupan saat ini, atau dapat menjadi pembelajaran di masa ini. Berikut adalah nilai-nilai yang dapat hadir dalam novel sejarah. 1. Nilai budaya. 2. Nilai moral atau etika. 3. Nilai agama. 4. Nilai sosial. Dan 5. Nilai estetis atau keindahan. Kemenarikan yang terdapat dalam novel sejarah akan menghasilkan berbagai pertanyaan yang menyenangkan untuk didiskusikan, karena kita akan terus dibuat penasaran oleh berbagai kejadian dan peristiwa yang ada di dalamnya. Benarkah kejadian seperti itu pernah terjadi di mana? Apakah tokoh yang mengagumkan itu nyata? Novel sejarah akan terus menggelitik rasa penasaran kita. Selain menghibur, novel jenis ini juga akan memperkaya pengetahuan kita akan sejarah, yang tentunya dapat menjadi pembelajaran berguna bagi kita untuk menghadapi masa depan. Menentukan hal menarik dari novel sejarah dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Kapankah latar dan waktu cerita dalam novel sejarah tersebut? 2. Di manakah latar novel tersebut, sejarah tersebut? 3. Peristiwa apa yang dikisahkan? 4. Siapa saja tokohnya? 5. Bagaimana yang menandakan bahwa novel itu adalah novel sejarah? Teks cerita sejarah seperti cerita lainnya, novel, cerpen, dan lain-lain, termasuk kategori cerita ulang, sehingga baik teks cerita sejarah ataupun novel sejarah memiliki struktur teks yang sama, yakni orientase, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan koda. Berikut adalah struktur teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau orientase. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama atau protagonis. Yang ketiga yaitu konflik. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Yang kelima, puncak konflik atau komplikasi.
merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Yang keenam yaitu penyelesaian. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasihat dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Yang terakhir adalah koda. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkan sendiri. Dan bagian ini adalah opsional. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku lanjutannya, dan sebagainya. Teks cerita sejarah memiliki ciri khas atau kaidah kebahasaan dalam penulisannya. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, seperti prajurit diperintahkan untuk membersihkan gudang selatan telah menyelesaikan tugasnya. Gajah Mada telah berhasil menaklukkan musuhnya. Yang kedua, banyak menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kronologi seperti mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, dan sejak saat itu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau biasa disebut dengan kata kerja material, seperti menggores, mendayung, menggenggam. Keempat, banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tuturan tokoh. Misalnya, menceritakan bahwa mengungkapkan, menurut, menyelesaikan, mengatakan bahwa, menuturkan. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran tokoh atau kata kerja mental seperti mengharapkan, mendambakan, merasakan, menganggap, menginginkan. Keenam, menggunakan banyak dialog atau percakapan langsung antar tokoh. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Dan juga ada beberapa langkah untuk menyusun atau menulis teks sejarah. Yang pertama, menentukan tema. Seperti sejarah apa yang akan digunakan sebagai latar atau penyokong utama dari teks cerita sejarah. Yang kedua, buat kerangka sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun dengan secara kronologis, sebab akibat, tindakan tokoh, urutan tempat, rentetan peristiwa. Yang ketiga, dari literatur, sumber cerita, buku, dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Yang keempat, mengembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan. Kemudian tuangkan sejarah tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. Yang kelima, cermati kembali isi teks cerita sejarah yang disusun, baik itu struktur, isi, ataupun kaidah kebahasaannya. Sekian penjelasan teks cerita sejarah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.